selamat datang di ibadah live streaming CLCC. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Sebab Kau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Thank you Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still. I will be still. Kami tenang sebab di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau penjagaku, Kau penolongku, perlindunganku. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau Allahku. Tak pernah ku ditinggalkan, tak pernah ku dilupakan. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan, menjagaku. Tak perlu ku khawatir, tak perlu ku takut, tak
perlu ku gentar, sebab Kau Allahku. Kau menyatakan dengan segenap hati kami, iman kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, dahsyat perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh aja perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terselami pikiran kami. Tak dapat kami mengerti Tuhan. Namun satu hal kami percaya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, dan rancangan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tidak pernah ditinggalkan, sekalipun kami tidak pernah dilupakan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang tak pernah tertidur, Engkau Allah yang mengerti setiap kami, Engkau Allah yang peduli setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami aman di dalam-Mu. Kami tahu hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kami percaya penuh. Kami percaya penuh kepadamu. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi rencana-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu hari-hari ini. Ajar kami buat mengerti itu Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Saat ini berbicaralah lalu setiap firman yang kami dengar. Kayak buka hati kami. Kayak buka hati kami dan bebaskan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Bekerja saat ini Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan di tengah kami. Kayak percaya kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah
pada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Jemaat CLCC, kembali lagi di Talk 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 minggu ini. Bersama saya Clary dari Home Industry. Saya Lolo dari My Home. Hari ini kita akan bercerita, membaca berita sambil Mukbang. Lo, ini kita pesan apa aja sih sebanyak ini? kita mau makan besar. Ini ada burger, ada pie, ada ayam, kentang, nasi, ice cream juga ada. Lu yakin ini semua bakal habis? Habis dong, soalnya kan kebetulan kita juga lagi social distancing. Jadi daripada keluar, mendingan pesan aja yang banyak. Kalau lapar tinggal comot. Bener juga ya. Oh iya, ngomongin social distancing, si Asisi masih mengadakan ibadah secara online. Jadi buat teman-teman, jangan lupa nih buat subscribe channel YouTube si Asisi di @cactusproduction. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya bisa dapetin notifikasi terbaru. Enak kan? Bener dong. Tadi waktu pesan ini pakai apa sih pesan? Tadi pakai online pesannya. Ngasih tips nggak ke orangnya? Ngasih dong. Nah, kita juga mengingetin buat teman-teman semua yang pesan makanan dari online, ada baiknya kalau kita juga ngasih tips atau kita berbagi makanan yang kita pesen. Ngomong-ngomong nih ya, lu pasti nggak tahu. Sekarang kalau persembahan si Asisi itu jadi lebih simple kalau mau persembahan. Oh iya, kok bisa Claire? Caranya gampang, teman-teman tinggal scan QR code yang sudah kami sediakan aja. Bisa nge-scan-nya lewat GoPay, Dana, OVO, dan aplikasi lainnya. Nah, buat saudara-saudara nih yang bosen di rumah ngapain aja terus mau nyoba mukbang kayak kita, jangan lupa. Berarti olahraganya juga harus lebih banyak, ya kan lo? Betul. Karena kalori yang masuk itu harus dikeluarkan juga. Tapi ngomong-ngomong ya, kita kan udah kebanyakan ibadah live stream ya. Gue jadi lupa kapan sih perjamuan kudus? Hari ini Claire. Dulu Loh. bisa lupa. Tapi kan, siapa yang ngebagiin roti sama anggur perjamuannya? Nah, nggak usah khawatir. Buat jemaat juga, teman-teman yang di rumah, roti dan anggur yang kita bagikan di gereja itu bisa diganti oleh roti apapun atau minuman apapun. Oh, berarti kalau gitu gue bisa pakai roti burger dong. Ya kan? Ya kan? Desember 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus COVID-19. Virus yang menyerang sistem pernapasan ini bisa menular ke siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, terutama lansia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan di bulan Maret. Dalam bulan yang sama, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Pembatasan aktivitas ini sangat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat. Untuk menghadapi situasi ini, CLCC membentuk tim CLCC Care yang bertanggung jawab membantu para leaders, home member, dan jemaat CLCC sebagai prioritas utama bila menghadapi masalah yang diakibatkan COVID-19. Dan bila diperlukan, CLCC akan bersama-sama membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi COVID-19. Dalam berkegiatan, CLCC Care memiliki beberapa bidang, yaitu bidang konseling, bidang medis, bidang doa, bidang logistik, dan bidang public relation. CLCC Care juga dibantu oleh beberapa orang sebagai satu tim yang berkesinambungan. Mereka adalah Pertanggal 31 Maret, CLCC Care telah memberikan bantuan berupa 200 paket beras kepada warga yang kurang mampu.
khusus warga Kelurahan Sukajadi dan sekitar area Mall Faris Panjava. CLCC Care juga melakukan penyemprotan disinfektan gratis untuk masjid, puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan perumahan warga. Terima kasih atas LCC Care yang telah memberikan kepeduliannya, bantuannya berupa penyemprotan di beberapa lokasi di wilayah Cipedes yang tentunya di kelurahan dan juga puskesmas dengan juga masjid-masjid yang ada di wilayah serta juga kantor kecamatan. Dan juga saat ini telah datang bantuan sembako berupa beras 5 kilo menjadi 200 kemasan. Ya, itulah yang kami akan menyampaikan kembali bagi warga-warga yang memang sangat membutuhkan. Sekali lagi kami ucapkan CLCC Care luar biasa kepeduliannya. Terima kasih. Selamat siang. Mari kita bersama-sama bersatu hati, berdoa dan saling menjaga dalam menghadapi meluasnya pandemi COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut tentang CLCC Care, silahkan hubungi nomor berikut ini atau follow Instagram CLCC Care. Sekian Tok minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday and... Saya Clary. Oh iya ya. Aduh. Siap. Lihat sini dulu. 3, 2, 1. Ya, gue kasih Ya. apa? Lihat sini dulu. Udah. 3, go. Minum bareng. sengaja. Jangan. Siap. 3, 2, ya. Sekian Tok minggu ini. Saya Clary dari Home Industry. Saya Lolo dari My Home. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless. Oh, gila kenyang banget. Gue tiduran dulu ya telentang. Kan jadinya telentang tadi, jangan ke toilet. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat siang kalau Anda baru menonton, selamat malam. Kapanpun waktu Anda, Tuhan selalu beserta dengan Anda. Saya berdoa bahwa penyertaan Tuhan di hari-hari yang berat ini selalu ada beserta dengan saudara dan selalu menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Perlindungan Tuhan selalu ada buat saudara. Hari ini saya ingin bicara buat saudara-saudara tentang suatu pelajaran yang saya dapatkan yang saya pikir sangat tepat untuk masa-masa yang krisis seperti ini. Kalau boleh saya beri judul, apa yang akan saya ceritakan kepada saudara ini adalah badai di Danau Galilea. Ini adalah sebuah perenungan yang saya ambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai 32. Hari ini saya akan bacakan buat saudara ayat-ayat yang kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dengan ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, saya pandang ayat ini cukup mengejutkan buat saya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Yesus di sini adalah center of attraction. Yesus di sini adalah pusat perhatian pada saat itu. Namun justru ia yang segera membubarkan massa pada saat mereka ketika itu sedang berkumpul di sana. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ dikatakan bahwa kata segera dalam bahasa aslinya yang digunakan adalah eutheos atau artinya immediately, artinya at once, tanpa menunda-nunda. Dan kata memerintahkan di sana yang digunakan adalah kata enankasen yang berarti to force atau memaksa. Jadi saudaraku, pada saat itu gambarannya adalah Yesus dan murid-muridnya sedang ada di pinggir Danau Galilea. Dan kemudian setelah Yesus selesai mengajar, Yesus segera pada saat itu juga memaksa murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan bertolak ke seberang danau. Mengapa Yesus terkesan terburu-buru untuk mendorong murid-muridnya di sana? Pada saat itu mungkin Yohanes sedang mempersiapkan barang-barang yang harus dia bawa. Tapi Yesus segera bilang, hentikan itu, segera naik ke atas perahu, kemudian bertolak ke seberang.
Barangkali jawabannya ada di ayat 23. Dan kalau kita lihat di ayat 23 di situ dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Setahu saya, saudaraku, Yesus tidak pernah punya kesulitan untuk berdoa di tengah-tengah kerumunan sekalipun. Mengapa pada saat itu Yesus memaksa murid-muridnya untuk segera bertolak ke belakang, ke atas, naik ke atas perahu dan kemudian segera bertolak ke seberang danau. Masa Yesus hanya menyuruh murid-muridnya pergi supaya ia bisa berdoa seorang diri? Saya rasa bukan itu alasannya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-24, di situ dikatakan perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dalam bahasa Inggrisnya, versi King James dikatakan, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with wave, for the wind was contrary. Jadi Yesus pada saat itu segera memaksa murid-muridnya naik ke atas perahu karena dia tahu bahwa pada saat murid-muridnya berada tepat di tengah-tengah danau di mana sudah terlalu jauh untuk bisa kembali ke pantai dan juga masih terlalu jauh untuk meneruskan perjalanan sampai ke sana. Mereka tidak punya pilihan selain diam di sana dan menikmati atau mengalami masa-masa badai itu. Saudara, dalam hal ini saya tahu persis bahwa Yesus mengizinkan sebuah badai yang besar, bahkan memaksa murid-muridnya untuk segera naik supaya badai itu tidak terlewat. Menarik sekali, seakan-akan Yesus memaksa murid-muridnya mengalami badai. Bukankah itu yang kita rasakan saat ini? Yesus memaksa kita untuk berada di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Yesus memaksa kita untuk berada di bawah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Anda harus berdiam di rumah, Anda nggak boleh bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan mungkin bahkan beberapa dari Anda harus menderita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saya mau ajak kita semua sebelum melanjutkan, kita lihat dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5 ke-6. Saudara, ini adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan pada saat itu cerita terjadi sebelum murid-muridnya berangkat ke Danau Galilea. Di situ Yesus berkata pada ayat yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Catat baik-baik, hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, saya mau bilang sama saudara saat ini, apapun yang saudara rasa saat ini, frustrasi, kesal, kecewa, sedih, dan mungkin tertekan. Ingat satu perkara ini saudaraku, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan buat saudara. Yesus tahu persis bagaimana keluar dari masalah ini. Yesus tahu persis semua jalan keluar dari masalah-masalah saudara. Amin. Aminkan itu. Ketika saudara mulai meragukan dia, ketika saudara mulai mempertanyakan kasihnya, ingat, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Amin. Pelajaran yang pertama saudaraku, bawa catat ini, simpan ini di dalam hatimu baik-baik. Inilah pelajaran yang pertama yang kita dapat dari perkara-perkara yang sudah kita baca tadi. Yaitu biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara, dalam hidup kita ini seringkali kita terus-menerus berusaha mengambil alih fungsi Tuhan di dalam hidup kita. Kita berusaha jadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak izinkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap diri kita. Hari ini saudaraku, uang kita tidak bisa jadi jawaban untuk masalah kita ini. Kepintaran kita nggak bisa jadi jawaban untuk masalah ini. Hanya Tuhan yang bisa. Bawa pulang ini baik-baik. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita lanjutkan yuk. Apa yang Tuhan mau ajarkan selanjutnya? Pada ayat yang ke-25 di situ dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Suatu mujizat yang besar sekali. Yang ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu.
lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ini juga berita yang sangat mengejutkan. Mengapa? Sebab murid-murid Yesus adalah murid-murid orang-orang yang terus-menerus spend waktu sama Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus, 24 jam bersama-sama dengan Yesus. Masakan mereka tidak bisa mengenali Yesus ketika Yesus berjalan di atas air, saudaraku. Ini peristiwa penting, pelajaran penting yang perlu kita tangkap hari ini, hari-hari ini ya Tuhan. Yaitu apa? Bahwa rasa takut kita itulah yang sering kali membuat kita gagal mengenali Tuhan dan suaranya. Seperti murid-muridnya juga gagal mengenali Yesus, demikian juga mungkin sekali saya salah mengenali Yesus di masa-masa ini. Oleh karena itu di masa-masa yang krisis ini, saudaraku, dengar saya baik-baik, jangan saling menghakimi. Mengapa? Karena kita semua bingung, kita semua nggak ngerti apa yang harus terjadi. Kita semua mengalami depresi yang besar, kita sendiri mengalami tekanan-tekanan mental yang besar. Oleh karena itu, kalau kita salah dalam mengartikan pesan Tuhan buat kita, kemudian kita keliru mengenali langkah-langkahnya, itu adalah satu hal yang dalam tanda petik wajar sekali. Murid-murid Yesus 24 jam bersama dengan dia, namun masih tetap gagal mengenali suara Yesus. Ingat kata-kata saya ini baik-baik, saudaraku. Rasa takut kitalah yang seringkali membuat kita gagal mengenali Tuhan dan suaranya. Jadi saudaraku, mungkin sekali Tuhan di atas sana telah berteriak-teriak, menyuarakan jalan keluar untuk setiap masalah yang kamu sedang rasa saat ini. Namun karena kamu begitu dilindungi, dirundungi oleh rasa takut, itulah yang membuat kita kemudian gagal mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, merdekakan dirimu dari rasa takut. Salah satunya bagaimana? Ingat pelajaran yang pertama tadi. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Biarkan kita nurut aja saat-saat ini. Kita nggak ngerti langkah-langkahnya, ya. Kita nggak ngerti jalan keluar yang harus dihadapi, ya. Tapi izinkan Dia yang jadi Tuhan. Berhenti main Tuhan-Tuhanan dalam hidupmu. Amin. Kalau kurang yakin saudaraku, kita lihat sama-sama Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35. Dan kita gak mungkin baca semuanya, saya hanya akan baca ayat yang ke-15 dan 16. Ini cerita tentang dua orang murid yang lain, saudaraku. Ini peristiwa terjadi ketika Yesus sudah disalib. Saudara bayangkan murid-murid Yesus pada saat itu, yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka semua berharap Yesuslah yang akan menjadi jalan keluar untuk setiap kesulitan mereka. Bisa saudara bayangkan apa yang mereka rasa ketika mata kepala mereka sendiri harus melihat Yesus diangkat tinggi di atas kayu salib dan mati setelah dia menyerahkan nyawanya. Saudara, pasti sebuah stres yang besar, pasti sebuah rasa takut yang luar biasa. Dan mungkin mereka akan mulai dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa yang benci sama Yesus. Mereka akan mulai diuber-uber oleh tentara-tentara yang gak suka sama pergerakan Yesus selama ini. Dan ketika itulah, ketika mereka sedang berjalan keluar menuju Emmaus, inilah peristiwanya. Ayat 15 berkatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku yang kukasihi, hari-hari ini ada banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran yang menutup mata kita, yang membuat kita tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah semuanya ini. Oleh karena itu saudaraku, musuh kita yang terbesar itu bukan wabah COVID-19. Tapi musuh kita yang terbesar adalah ketakutan yang begitu menyerang kita. Ketakutan yang begitu menerpa hidup kita. Itulah yang membuat kita gagal mengenali langkah-langkah Yesus. Inilah pelajaran kedua yang harusnya kita pegang dari semua kesulitan ini, saudaraku. Ketakutan, panik, bingung, khawatir, tidak percaya. Itulah yang membuat kita gagal mengenali suara Tuhan. Padahal saudaraku, di saat-saat seperti inilah suara Tuhan paling kita butuhkan. Pada saat-saat seperti inilah suara Tuhan yang bisa memimpin kita keluar dari sini. Oleh karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Get some help.
Ask your koinonia to pray with you. Mari cari komunitasmu, jangan tinggalkan home-mu. Jangan biarkan ketakutanmu membuat kamu tidak bisa lagi membagi sukacita di tengah-tengah home. Cari orang-orang, hubungi mereka, cari pembina-pembina rohanimu, hubungi mereka, lalu berdiskusi dengan mereka dan gauli firman Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, terus setiap hari supaya kita terus ada di dalam lindungannya. Get some help. As your koinonia. Koinonia di sini berarti adalah teman-teman dekat yang akan selalu beserta dengan kita dan mendoakan kehendak Tuhan buat kita. Contohnya ada di Daniel 2 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan ketika kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada temannya, Hananya, Misael dan Azaria, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana lain di Babel. Saudara, di saat masa yang susah, pada saat itu Daniel dan teman-temannya akan dibunuh karena mereka terus memutuskan untuk menyembah Tuhan. Krisis yang besar sekali, tragedi yang besar sekali ada di depan mata saudaraku. Ketakutan yang begitu nyata ada di depan mata saudaraku. Apa yang Daniel lakukan? Daniel tidak bersembunyi di gua-gua, Daniel tidak lari ke bawah ranjang kemudian ngumpet. Enggak, Daniel mencari teman-temannya dan meminta mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Saudara, temukan koinoniamu. Temukan koinoniamu dan jadilah koinonia buat orang lain saudaraku. Karena pada saat-saat inilah orang-orang begitu membutuhkan kasih Yesus. Jangan sembunyikan kasih Yesus dari dunia ini. Amin saudaraku. Kita lanjut yuk ke Matius 14 ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ayat 28, Petrus yang selalu heroik, Petrus yang selalu lebay, Petrus yang selalu bombastis itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kita lihat, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sebelum saya lanjutkan saudaraku, di masa-masa ini saudara akan dengar pesan-pesan profetik yang mungkin sesat. Di saat-saat ini saudara akan dengar banyak sekali suara-suara aneh-aneh yang terkesan seperti rohani namun sebenarnya menyesatkan. Saya mau bilang sama saudara, kecuali Yesus sendiri bilang pada Anda, datanglah, jangan turun dari perahumu. Jangan turun dari perahumu sebab kamu akan tenggelam. Tapi dalam kasus ini Yesus bilang pada Petrus, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pelajaran yang ketiga saudaraku, kita tenggelam bukan karena air. Kita tenggelam bukan karena sulitnya masalah. Kita tenggelam bukan karena beratnya kesulitan hidup yang kita hadapi. Tapi kita tenggelam karena kita bimbang. Karena kita kurang percaya dan karena kita kurang beriman. Dan semuanya itu saudaraku menyebabkan kita ketakutan. Dan akhirnya kita khawatir dan kita mulai tenggelam. Saudara, kalau kita boleh kembali lagi ke ayat-ayat tadi saudaraku, saudara lihat ketika Yesus turun dari atas perahu, dia menatap Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah dia. Saudara, kalau saudara mengarahkan mata saudara saat ini kepada Yesus, saya percaya saudara akan berjalan di atas air. Ketika saudara mengarahkan matamu kepada Yesus, saudara akan mendapatkan iman yang akan mengalahkan ketakutan dan memampukan saudara untuk berjalan di atas air. Tapi kalau saudara terus-menerus memandang tiupan angin yang kencang itu, saudara akan takut dan bimbang. Berhenti merenungkan COVID-19 saudaraku. Cukup merenungkan ketakutan dan berita-berita negatif yang kita baca setiap saat. Mari mulai merenungkan Yesus kita. Dengar saya baik-baik saudaraku. Merenungkan Tuhan, kamu dapatkan iman. Merenungkan masalah, kamu dapatkan kekhawatiran.
Pilihlah mana yang kamu mau. Iman akan memerdekakanmu. Iman akan memimpinmu kepada hidup. Ketakutan hanya akan membunuhmu. Amin. Kita lihat ayat yang berikutnya saudaraku. Ayat yang ke-32. Pelajaran yang terakhir. Di situ dikatakan lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Saudara, saya bolak-balik Alkitab saya dan saya harap saudara juga melakukan itu. Coba cari apakah ada di sana Yesus menghardik angin? Apakah ada di situ Yesus menengking angin badai tersebut? Apakah tertulis di situ bahwa Yesus menenangkan air dengan menghardik mereka? Tidak, saudaraku. Ketika Yesus naik ke atas perahu, angin pun reda. Saudara, inilah pelajaran keempat yang harus saudara bawa, saudaraku. Ingat ini baik-baik. Kesulitan-kesulitan yang maha besar di dalam hidupmu itu adalah rencana Tuhan, cara Tuhan untuk menyatakan dirinya kepadamu. Jangan habiskan waktumu untuk mencari jalan keluar. Karena jalan keluar sudah ada dan pada waktunya jalan keluar itu akan menyatakan dirinya. Cukup temukan Yesus di dalamnya, saudaraku. Ketika saudara menemukan Yesus di tengah-tengah krisis, solusi akan menyatakan dirinya dengan sendirinya. Seperti badai itu, begitu Yesus selesai menyatakan karyanya di tengah-tengah badai itu, maka badai pun selesai. Saya percaya badai COVID-19 ini akan segera berakhir. Saya percaya bahwa badai COVID-19 ini akan berakhir. Pasti, saudaraku. Temukan Kristus di dalamnya. Temukan Kristus di dalamnya. Maka kamu akan keluar sebagai pemenang. Kalau kamu gak ketemu Kristus di tengah-tengah badai ini, saudaraku, maka badai yang baru akan Tuhan kirim lagi. Karena intinya adalah apa? Tuhan ingin menyatakan dirinya padamu. Tuhan ingin menyatakan dirinya padamu. Oleh karena itu nyatakan, temukan dia. Jangan cari jalan keluar, temukan Yesus di tengah-tengah badai ini. Saudara, saya boleh ulang semuanya ini ya saudaraku ya. Pelajaran yang pertama apa? Izinkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Jangan main Tuhan-Tuhanan, kita gak cukup pandai untuk itu. Jangan main sok jadi Tuhan di dalam hidup kita, karena kita gak pernah cukup kuat untuk itu. Izinkan Tuhan kita yang jadi Tuhan di dalam hidup kita. Pelajaran kedua, bukan masalah, bukan kesulitan, bukan segala tantangan yang membuat kita tenggelam. Tapi yang membuat kita gagal mengenali suara Tuhan itu adalah ketakutan. Oleh karena itu atasi ketakutanmu. Bagaimana caranya kamu bisa mengatasi ketakutan? Renungkan Yesus. Renungkan Yesus. Renungkan kasih karunia-Nya. Renungkan firman-Nya. Dan minta koinoniamu untuk terus menyertai kamu. Dengarkan pelajaran yang ketiga saudaraku, justru ketakutan itulah yang membuatmu tenggelam. Bukan masalah-masalah hidupmu. Amin. Oleh karena itu jangan takut, jangan bimbang dan biarlah iman itu bertumbuh di tengah-tengah kesulitan ini. Dan pelajaran yang keempat saudaraku, jangan habiskan waktumu untuk mencari jalan keluar. Karena inti dari semuanya adalah Yesus ingin menyatakan dirinya padamu. Amin saudaraku. Amin. Biarlah saya akhiri apa yang mau saya bagikan ini dengan sebuah janji Allah di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Itu dikatakan ini yang firmannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun ada di bawah, atau suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kukasihi, kamu yang hari ini gemetar karena rasa takut, kamu yang hari ini gentar karena semua masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, dengar saya baik-baik. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nasihat saya buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri saudaraku. Nasihat saya adalah ini.
puaskan dirimu dengan kasih karunia Allah. Puaskan dirimu dan cukupkan dirimu dengan kasih karunia-Nya saja. Jangan inginkan harta yang berlebih, jangan inginkan ketenaran yang luar biasa, jangan inginkan kepintaran maupun kecerdasan yang luar biasa. Tapi puaskan dirimu dengan kasih karunia-Nya. Kalau kamu puas dengan kasih karunia-Nya, tidak akan kamu digentarkan oleh masalah seberat apapun. Tidak akan kamu dibuat takut oleh problem seberat apapun. Dan dengar saya baik-baik, tidak akan ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku. Nah, hari ini kita juga akan menjalankan perjamuan kudus saudaraku. Dan kalau saudara tahu, perjamuan kudus adalah satu-satunya hal yang pernah Yesus minta pada murid-muridnya dan termasuk pada kita saat ini untuk kita lakukan. Yaitu untuk mengenang perbuatan-perbuatannya. Kita perlu mengingat kebaikan Yesus pada saat ini. Kita perlu mengingat segala sesuatu yang sudah Dia lakukan. Apa sih yang sudah Dia lakukan? Dengar saya baik-baik saudaraku. Dia memutuskan untuk meninggalkan kealahannya buat kamu. Dia memutuskan untuk melepaskan semua privilege-nya sebagai Allah untuk hidup sebagai manusia demi kamu dan demi saya. Dan semuanya itu Dia lakukan bukan ketika saya dan Anda sudah berbuat baik. No, Dia lakukan semua itu ketika kita semua masih bergelimang di dalam dosa. Ingat perbuatan baik itu dari Yesus. Ingat, Dia yang tidak bisa mati, Dia memutuskan untuk menyerahkan nyawanya buat Anda dan buat saya. Oleh karena itu mari kita masuki perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh sukacita. Jangan biarkan ketakutan dan masalah yang besar ini menyerang kamu dan membuat kamu gentar. Dengar saya baik-baik, roti ini tidak punya jimat apapun. Roti ini nggak ada faedah apapun yang berharga buat fisik Anda. Tapi roti ini melambangkan persekutuan kita dengan kematian Kristus, dengan Kristus sendiri saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kukasihi, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, yaitu menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kukasihi, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Saudara yang kukasihi, Yesus baik. Yakinkan itu saudaraku. Yesus baik dan Dia terlalu baik saudaraku. Mari, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara akhir-akhir ini sedang berada di dalam tekanan yang berat, menghadapi banyak ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu, taruh tangan kananmu di dada. Aku mau berdoa buatmu. Bapa, lihat anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Lihat mereka yang saat ini sedang mungkin merasa tertekan. Mungkin merasa kesepian. Mungkin merasa frustrasi dengan segala sesuatu yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Kami gak ngerti kami harus bagaimana Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan dalam masa-masa ini. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan. Bahwa kami punya Engkau
yang maha tahu. Kami punya Engkau yang mengetahui segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini kami memutuskan Tuhan. Biarlah Engkau boleh jadi Tuhan di dalam hidup kami. Engkau boleh jadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau tanggalkan semua mimpi-mimpi dunia Tuhan, bahwa kami bisa mengandalkan kekuatan ekonomi kami Tuhan, bahwa kami bisa mengandalkan pikiran kami, kepintaran kami Tuhan. Kami mau bilang hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan bentuk terus ya Tuhan. Ini yang kami minta daripada-Mu di masa-masa ini Tuhan. Terus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus aku memerintahkan selubung ketakutan yang menutupi mata anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Angkat di dalam nama Yesus. Temukan keberanian-Mu di dalam Yesus. Temukan iman di dalam Yesus. Bahkan lebih jauh lagi saudaraku. Temukan Yesus di tengah-tengah krisis ini. Dan ketahuilah kasih dari Allah Bapa kita. Dan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan kita lebih daripada pemenang. Amin. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan minggu ini. Saya percaya saudara semua juga diberkati. Sekian ibadah live streaming CLCC minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan and God bless. And I'ma glow through the night. Oh yeah, 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 yeah. And all of us are called to ignite. Oh yeah, 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 yeah. I'm not afraid 'cause now the dark looking bright.